Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Reni Widiwati, Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang penelitian sejarah. Yuk simak videonya! Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang berupaya untuk menafsirkan, memahami, dan mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang artinya, setelah kita melakukan penelitian sejarah, kita akan mengetahui kejadian-kejadian apa saja yang pernah terjadi di masa lalu dan mencari fakta-fakta dari kejadian tersebut. Tujuan dari penelitian sejarah ialah agar kita mengetahui kejadian apa saja yang pernah terjadi di masa lalu dan menjadikannya pembelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Di dalam penelitian sejarah ada tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Hal utama di dalam melakukan penelitian sejarah, kita harus memilih topik. Karena dengan adanya pemilihan topik yang baik dan benar, akan mempermudah dan memperlancar sebuah penelitian kita. Tahapan yang kedua yaitu heuristik. Di dalam tahapan ini, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai macam sumber dan data yang sesuai dengan penelitian tersebut. Di dalam tahapan heuristik, kita bisa mendapatkan berbagai sumber dengan dua cara, yaitu sumber lisan, yang kedua yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis bisa kita dapatkan di museum-museum atau buku-buku, dokumen-dokumen dari peninggalan sejarah. Sedangkan sumber lisan, kita bisa mewawancarai narasumbernya yang bersangkutan dengan penelitian kita langsung. Tahapan yang ketiga yaitu kritik atau yang sering disebut juga dengan tahapan verifikasi. Di dalam tahapan ini, peneliti mengkritik berbagai sumber yang telah ditemukan, apakah sumber yang ditemukan itu memang fakta yang sebenarnya ataukah hanya mitos belaka. Di dalam tahapan kritik atau verifikasi ada dua cara, yaitu yang pertama kritik internal dan yang kedua yaitu kritik eksternal. Jadi, kritik eksternal itu berkaitan dengan autentisitas atau keaslian sumber sejarahnya. Jadi, di sini peneliti menganalisis apakah sumber-sumber yang diperoleh itu merupakan sumber yang asli atau hanya sumber turunan. Sedangkan kritik internal itu berkaitan dengan kredibilitas sumber sejarah. Jadi, di sini peneliti mencari tahu keabsahan data. Apakah data itu yang memang sesuai dengan topik penelitian dan diperlukan oleh si peneliti atau tidak. Tahapan yang keempat yaitu interpretasi atau yang sering disebut juga dengan tahapan penafsiran. Di dalam tahapan ini, peneliti menafsirkan berbagai macam fakta sejarah dan merangkai menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Tahapan yang kelima yaitu disebut dengan historiografi atau tahapan penulisan. Di dalam tahapan ini, peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, melainkan bekerja keras dengan pemikirannya sendiri, sehingga hasil akhir yang akan diperoleh menjadi sebuah pemikiran yang kritis dari peneliti yang didapatkan dari analisis berbagai sumber. Mungkin itu saja dulu video pembelajaran dari Ibu. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.